Seringkali, pasien datang mengeluhkan nyeri dada dan menganggap bahwa nyeri yang dialaminya adalah nyeri karena asam lambung yang biasa. Memang, terkadang nyeri dada ini bisa disalahartikan dengan nyeri ulu hati karena letaknya yang berdekatan. Nyeri dada sendiri memang bisa terjadi karena berbagai hal, mulai dari gejala cemas, asam lambung yang meningkat, radang lambung, hingga penyakit jantung. Namun, masing-masing dari penyakit ini tentunya memiliki gejala yang berbeda. Nah, apa saja perbedaan nyeri dada yang diakibatkan oleh penyakit lambung atau serangan jantung? Yuk kita cari tahu. Pada nyeri dada yang disebabkan oleh penyakit lambung, biasanya akan muncul gejala seperti nyeri yang muncul adalah perasaan panas atau terbakar di daerah sekitaran ulu hati yang dapat disertai dengan nyeri dada. Keluhan nyeri dapat juga disertai dengan perut kembung, rasa begah setelah makan, mual, hingga muntah berupa makanan atau cairan asam lambung. Faktor pencetusnya adalah apabila penderita terlambat makan, sedang merasa stres, maupun pasca mengonsumsi makanan yang merangsang produksi asam lambung, seperti makanan pedas, asam, berlemak, atau mengandung kafein tinggi seperti coklat atau kopi. Nyeri yang muncul biasanya akan membaik setelah mengonsumsi obat MAH seperti antasida. Sedangkan pada nyeri yang diakibatkan oleh penyakit jantung, ciri-ciri yang harus kita perhatikan adalah sebagai berikut. Nyeri yang muncul mendadak dan menjalar hingga rahang, leher, atau lengan. Nyeri yang muncul biasanya dengan intensitas yang bisa meningkat dalam waktu hitungan menit. Perasaan nyeri yang terasa seperti tertusuk, tertindih, perih, serta memberat dengan aktivitas fisik, keluhan nyeri yang disertai dengan dada berdebar, nafas yang terasa berat, hingga menyebabkan sesak, keringat dingin, atau perasaan lemas tiba-tiba seperti akan pingsan. Gejala-gejala di atas bisa menjadi tidak khas pada perempuan atau penderita diabetes. Nah, apa saja masalah jantung yang bisa menyebabkan pasien mengalami nyeri dada? Yang paling umum adalah serangan jantung, di mana kondisi ini dapat terjadi akibat adanya penyumbatan pada pembuluh darah yang mengalir menuju jantung. Selain itu, angina atau nyeri dada sendiri bisa disebabkan oleh penumpukan plak pada dinding bagian dalam arteri koroner hingga menyebabkan pembuluh darah menjadi sempit. Hal ini dapat menyebabkan berkurangnya aliran darah ke jantung. Ada peradangan pada jantung atau perikarditis, maupun kondisi yang mengancam nyawa seperti diseksi aorta, di mana terjadi robekan pada lapisan dinding dalam pembuluh darah besar atau aorta. Lalu, apa yang harus kita lakukan apabila kita mengalami nyeri dada? Tentunya, kita harus pastikan bahwa nyeri dada yang kita alami disebabkan oleh radang lambung atau penyakit jantung. Untuk ini, akan lebih disarankan untuk berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter ya. Kemudian, dokterlah yang akan melakukan pemeriksaan untuk mengetahui penyebab nyeri dada. Semisalnya, lakukan pemeriksaan lain seperti rekam jantung atau EKG maupun mengetes enzim jantung. Setelah diagnosis telah dipastikan, barulah dokter bisa membantu memberikan pengobatan terkait dengan nyeri dada sesuai dengan penyebabnya. Ingat, kesadaran dari diri sendiri untuk mengenali nyeri bisa mengurangi keparahan penyakit loh. Jadi, jangan takut untuk periksakan diri ke dokter ya.